Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad nurullah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifatih. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat, yaitu rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara yang saya cintai dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan membongkar kesaktian surah Al-Fatihah. Subhanallah. Saudara, betapa sakralnya surah Al-Fatihah. Ketika kita berdoa, selalu dimulai dengan surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah juga kita kirim kepada orang-orang yang kita cintai, yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Subhanallah. Saudara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini bukan satu kesombongan, tapi saya ingin saudara memahami apa itu surah Al-Fatihah. Saudara, dengan surah Al-Fatihah saya bisa mendiamkan orang. Dengan surah Al-Fatihah, orang tadinya marah-marah, saya bisa jadikan dia jadi tersenyum. Subhanallah. Dan masih banyak lagi yang lain. Saudara, apabila ada seseorang marah yang tidak bisa dikendalikan, lagi apabila ada seseorang marah, berkelahi, atau marah apa saja tidak bisa dikendalikan, maka bacalah surah Al-Fatihah. Setelah selesai membaca surah Al-Fatihah, sentuhlah orang itu dan katakan dalam hati, diam. Pasti orang itu diam. Apabila ada seseorang marah-marah, tidak bisa dikendalikan, bacalah surah Al-Fatihah, kemudian sentuh orang itu, lalu katakan dalam hati, diam, dan tersenyumlah. Insya Allah orang yang tersenyum. Coba kita buktikan saudara, betapa dahsyatnya surat Al-Fatihah ini. Tetapi kita harus mengamalkan dulu, kita dulu baca selama 41 hari, jangan putus. Setelah kita membaca selama 41 hari, maka surah Al-Fatihah kita bisa gunakan. Subhanallah. Luar biasa surah Al-Fatihah. Kemudian di dalam surah Al-Fatihah ayat 3, Maliki Yaumiddin, apabila saudara dianiaya, teraniaya, tersakiti lahir batin, tidak perlu berusaha untuk balas dendam, tapi serahkan
semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baca Maliki Yaumiddin sebanyak-banyaknya apabila selesai sholat. Insya Allah orang menganiaya saudara, orang menyakiti saudara akan menjadi menangis. Sekali lagi, jangan ada dendam. Serahkan semua kepada Allah dan wiridkan, amalkan Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin sebanyak-banyaknya. Kita tidak menyakiti orang, tidak. Kita menyerahkan semua kepada Allah. Biarlah Allah yang mengatur segalanya. Subhanallah. Demikian saudara, semoga bermanfaat. Saya ijazahkan, tapi dengan hal-hal kebaikan. Misalnya ada orang yang marah berkelahi tidak bisa dikendalikan. Baca Al-Fatihah dan sentuh orang itu, lalu katakan dalam hati, diamlah. Jujur saudara, mohon maaf, dengan surah Al-Fatihah saya bisa menghilangkan pikiran orang yang lagi marah. Tapi orang yang lagi marah, insya Allah, inilah dahsyatnya surah Al-Fatihah. Bayangkan saudara, setiap kita berdoa diawali dengan surah Al-Fatihah. Kalau kita tidak diawali dengan surah Al-Fatihah, maka doa itu kurang efektif. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.